Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Silakan. Ya, bagi kami membangun Jakarta itu visi terutama dan membangun manusianya. Membangun manusia dengan indikator terukur. Kita kenal di dunia dengan indeks pembangunan manusia. Supaya sejajar dunia, misalnya 2015, Jakarta telah mencapai IPM 78,99. Artinya kita kurang dari 1,01 telah menyamai tingkat dunia yang tinggi. Nah, untuk mencapai visi itu, misi yang utama adalah birokrasi harus melayani dengan konsep bersih, transparan, dan profesional. Karena kami sangat yakin, tanpa pejabat publik, tanpa birokrasi yang bersih, transparan, profesional, tidak mungkin program sosial ekonomi atau program apapun bisa kita capai. Makanya kami sangat yakin yang paling utama harus dibereskan adalah birokrasi dengan pejabat dengan rekam jejak yang jelas, sudah bersih, transparan, dan profesional. Dan tentu saya juga memaklumin selama 4 tahun lebih ini, banyak warga Jakarta hanya melihat penampilan saya. Terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akibatnya, visi misi yang sudah kami capai, program yang sudah terukur, hilang. Sebagian melihat saya terlalu temperamental. Tapi saya juga bersyukur, sebagian orang Jakarta melihat hasil nyata. Sungai lebih bersih, semua kelihatan. Pelayanan lebih baik. Terutama, misalnya saya ambil contoh. Saya bersyukur punya Mas Jarod yang melihat yang apa yang telah saya kerjakan. Dan saya juga belajar terus. Supaya belajar dari Mas Jarod. Nama juga Jarod Saiful Hidayat. Supaya saya agak-agak mirip dengan beliau. Supaya kalau kami dilanjutkan lagi, bukan hanya visi misi program tercapai, tapi Ahoknya sudah menjadi i-Core 7, i7, bukan Pentium lagi kalau komputer. Sehingga kami akan lebih baik, kesalahpahaman ini akan bisa dihindari. Terima kasih. Ya, waktunya cukup. Baik. Kita lanjut ke paslon ketiga. Dalam waktu 2 menit, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di Jakarta membawa pengalaman, pengetahuan, dan akumulasi jaringan. Kami menempatkan Jakarta bukan tempat uji coba. Kami menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk kita mengabdi, mengajak maju bersama, dan insya Allah tempat berpahala bagi semua. Jakarta, warganya berada di sini bukan karena ingin punya KTP bertuliskan DKI. Berbagai suku bangsa datang ke sini untuk apa? Merasakan kesejahteraan, keadilan. Kami hadir berdua untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan hadir bagi seluruh warga Jakarta. Untuk itu, lapangan pekerjaan menjadi prioritas. Keadilan atas lapangan pekerjaan sangat mendasar. Berikutnya, akses pada pendidikan berkualitas dan tuntas. Kita ingin para orang tua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, bisa mengantarkan anaknya ke madrasah dengan perasaan tenang, dengan perasaan yakin, penuh cinta kasih. Lalu kita didik anak-anak itu sehingga mereka menjadi anak-anak yang berakhlak, anak berkarakter, kompeten, dan kelak mereka menjemput anak-anaknya dengan rasa bangga dan bersyukur bahwa Pemda Jakarta menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan tuntas untuk mereka. Yang tidak kalah penting dari itu, sosial ekonomi kita, semua ikhtiar ini menjadi tak bermakna ketika narkoba hadir. Kami akan tegas memerangi narkoba hingga tuntas di kota ini. Tidak sedikit pun ada toleransi. Karena seluruh ikhtiar kita menjadi tak bermakna begitu hadir narkoba. Orang tua sedih, rakyat sedih karena ancaman narkoba. Kami akan hadirkan kota yang maju, bahagia, aman, damai, dan bebas dari segala macam kriminalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Dalam pendukung nomor 3, dalam waktu 1,5 menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan tadi. Sebentar, Pak Agus. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan. Saya akan mulai dari paslon kedua, Pak Agus. Jadi ini ambil giliran. Demi keadilan ini. Sebentar, saya bacakan lagi.
Jelaskan program kerja unggulan terkait visi misi yang tadi dipaparkan tadi dan yakinkan calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kita mulai dengan paslon kedua. Waktunya adalah 1,5 menit. Terima kasih. Prioritas kami adalah reformasi birokrasi. Birokrasi adalah motor pembangunan. Birokrasi itu harus bersih, transparan, dan profesional. Dengan cara seperti itu kita akan mampu mencapai sasaran kita untuk membangun manusia Jakarta. Manusia Jakarta yang kita bangun adalah otaknya harus penuh, perutnya juga penuh, dompetnya juga penuh. Masyarakat Jakarta kalau otaknya penuh berarti dia cerdas, dia berkarakter, dan dia mempunyai daya beli yang tinggi. Ini hanya bisa dilalui kalau birokrasinya betul-betul bersih dan melayani serta profesional. Sekarang sudah tidak ada lagi misalnya untuk biaya pendidikan. Tidak pernah terdengar ketika tahun ajaran baru ibu-ibu datang ke Pegadaian untuk menyekolahkan anaknya. Sekarang sudah juga tidak ada keluhan ketika mereka tidak mampu itu masuk rumah sakit dengan biaya, karena seluruh biaya rumah sakit kalau kelas 3 akan ditanggung oleh pemerintah DKI. Demikian juga mereka-mereka yang kebetulan dia sakit di rumah dan butuh pertolongan, butuh bantuan, pemerintah akan hadir untuk membantu mereka. Inilah gunanya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada paslon 3, pertanyaan yang sama 1,5 menit. Jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan dan yakinkan calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mendapat kehormatan bersama-sama Mas Anies dalam kurun waktu 12 bulan terakhir berkeliling menjelajah ke 44 kecamatan, 267 kelurahan di wilayah Jakarta. Saya melihat ada 3 tema yang secara konsisten diangkat oleh warga sebagai aspirasi mereka. Pertama-tama, lapangan pekerjaan semakin sulit didapat. Sekarang mencari kerja sangat susah. Kedua adalah masalah pendidikan. Pendidikan kita diharapkan lebih tuntas, berkualitas, dan terjangkau biayanya. Yang ketiga adalah bidang yang berkaitan dengan biaya hidup. Kami mempunyai program OKOC. OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Di mana diubah pola pikirnya bahwa ke depan kita akan permudah lahan usaha dengan garasi inovasi. Kita akan permudah juga kredit sampai 300 juta rupiah. Dan kita akan beri pendampingan melalui mentorship. Di bidang pendidikan, kami juga akan menghadirkan KJP Plus. Di mana ini adalah jawaban yang ditunggu oleh para keluarga yang kurang mampu. Terakhir, untuk biaya hidup, program kami adalah Harga OK. Harga OK ini akan memastikan bahwa biaya hidup terjangkau bagi khususnya warga menengah ke bawah untuk maju kotanya dan bahagia warganya. Baik. Selanjutnya adalah masuk kepada pertanyaan ketiga. Oke. Baik, saya ulangi. Paslon 1 belum mendapat giliran. Dalam waktu 1,5 menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kami punya 10 program unggulan. Yang pertama adalah memberikan bantuan langsung sementara kepada keluarga miskin dan kurang mampu. 5 juta rupiah per keluarga miskin per tahun. Ini untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah pemberdayaan komunitas RT RW. 1 RW 1 miliar rupiah per tahun untuk memberdayakan komunitas yang ada di masyarakat kita. Yang kedua adalah mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan bantuan langsung dana bergulir, bantuan modal usaha, 50 juta rupiah per 1 unit usaha untuk mengurangi pengangguran. Kami juga ingin meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga.
Yang keenam, kita ingin membangun tanpa menggusur, meningkatkan program-program perumahan rakyat dan infrastruktur di Jakarta. Ketujuh, menjadikan Jakarta sebagai smart, creative, and green city, pintar, kreatif, dan juga ramah lingkungan. Yang kedelapan, kita ingin meningkatkan rasa aman, kerukunan antar warga di Jakarta. Yang kesembilan, menegakkan hukum dan keadilan bagi semua, justice for all. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang ke-10 atau yang terakhir, meningkatkan kualitas pemerintahan dan birokrasi. Semoga ini semua semakin mensejahterakan rakyat Jakarta dan kita semua hidup lebih baik lagi. Terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Saya akan mulai dengan paslon ketiga, tetapi sebelum maju, tolong semua paslon didengarkan dulu apa pertanyaannya, karena akan ada pengantar. Setelah mendengar visi misi serta program unggulan Anda, pertanyaan mendasar adalah seberapa jauh hal-hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika para pelaksana program tidak dibekali dengan integritas, kejujuran, serta kemampuan yang bertanggung jawab. Pertanyaannya dimulai dengan paslon 3. Dalam waktu 1 menit, jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah tersebut, khususnya saat Anda berhadapan dengan kepentingan pribadi Anda, kepentingan partai dan tim sukses Anda melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Silakan. Terima kasih. Integritas bukan sekedar soal jujur. Fir'aun, pencuri pun bisa dengan jujur menceritakan apa yang dikerjakannya. Integritas adalah jujur secara pribadi, berpihak kepada kepentingan publik, menjalankan nilai-nilai dengan benar, dan yang tidak kalah penting adalah selalu mengikuti tata kelola yang baik. Integritas adalah soal keberpihakan pada nilai. Karena itu, kami bercontoh. Ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa, kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat, yaitu reklamasi. Posisi kita tegas, kita menolak reklamasi, karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave. Yang tidak kalah penting, saya katakan tadi soal narkoba. Sikap kita tegas, meskipun ada begitu banyak kekuatan, kita akan hadapi transparansi, dukungan rakyat, dan pegangan pada nilai-nilai agama, adat akan menjadi pegangan kita dalam menghadapi seluruh tantangan integritas. Saya ajukan pertanyaan yang sama kepada paslon nomor 1 dan waktu 1 menit. Jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah integritas, khususnya saat Anda berhadapan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan tim sukses Anda melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Silakan. Insya Allah, jika saya dan Pak Silvi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, kami berdua akan menjaga integritas kami. Itu yang sudah kami bangun sejak mengawali karir di bidang masing-masing. Saya pribadi sebagai militer 16 tahun, terbiasa dan diharuskan untuk menjaga integritas, untuk memimpin. Apalagi ketika harus memimpin Jakarta dengan kompleksitas yang luar biasa. Tentunya kami ingin sekali mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Itu semua dibangun melalui sistem. Tetapi yang paling penting adalah goodwill. Memberikan dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Itu menjadi sangat penting. Barulah kita bisa mengajak birokrasi kita, bisa mengajak masyarakat kita dan semua stakeholders di Jakarta ini untuk benar-benar menjaga integritasnya, memajukan Jakarta, mensejahterakan rakyat, dan semuanya kembali untuk rakyat Jakarta. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon kedua yang sama dalam waktu 1 menit. Jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah integritas khususnya saat berhadapan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan tim sukses melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Ya, ada orang mengatakan integritas atau karakter baru teruji kalau Anda telah diberikan kekuasaan. Kami bersyukur berdua ini adalah orang yang sudah pernah berkuasa jadi bupati, wali kota, DPRD, DPR RI, saya wagub, gubernur. Sehingga karakter kami teruji dari apa yang telah kami lakukan. Nah, tentu kami juga mengerti manusia yang baik itu adalah manusia yang terus memperbaiki dirinya. Misalnya kalau ada tim sukses saya mengatakan, nggak apa-apa, nggak santun, yang penting jujur. Salah saya bilang. Atau, ya buat apa jujur, apa kelihatan santun tapi nggak jujur. Salah. Yang paling ideal, ya kita harus berintegritas dengan rekam jejak yang baik. Dan kita juga santun sebagai pejabat publik. Makanya saya beruntung
ada Mas Saiful Jarod Hidayat ini, supaya saya terus belajar lebih santun, supaya saya lebih menjadi